Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari PPT yang berjudul Pegadaian Syariah cabang Pasar Kliwon, Surakarta. Yang pertama yaitu latar belakang. Lembaga Keuangan Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindari dari riba, gharar, dan mesir. Dalam lembaga edisi kewenangan bank syariah, salah satunya yaitu Pegadaian Syariah, yang dimana Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan non-bank yang dalam kegiatannya menyalurkan dana kepada masyarakat. Pegadaian Syariah digunakan sebagai alternatif ketika memperoleh kebutuhan atau pembiayaan dengan cara menjamin barangnya sebagai anggunan dan besar nominalnya sesuai dengan nilai dari barang jaminan tersebut. Peranan Pegadaian Syariah dalam perekonomian adalah membantu roda perekonomian di Indonesia dengan menyalurkan dana kepada masyarakat sesuai dengan hukum gadai. Istilah pegadaian dalam fikih Islam adalah ran. Akad yang dilakukan dalam Pegadaian Syariah tentunya sesuai dengan hukum Islam dengan tidak menarik pemanfaatan yang menimbulkan adanya riba. Selanjutnya yaitu pengertian Pegadaian Syariah. Pegadaian merupakan sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai. Pegadaian Syariah cocok untuk menunjang pertumbuhan UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, kontribusi dari Pegadaian Syariah dalam menggerakkan ekonomi terutama bagi sektor UMKM sangat diharapkan. Selanjutnya, sejarah Pegadaian Syariah. Kantor PT Pegadaian cabang UPS Pasar Kliwon di Surakarta merupakan sebuah lembaga keuangan non-bank syariah yang merupakan cabang dari Pegadaian Syariah Solo Baru sebagai pusatnya, yang merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak dalam bidang jasa keuangan bukan bank, berdiri pada tahun 2003. Dan misi Pegadaian Syariah yang pertama itu visi, menjadikan solusi bisnis terpadu berbasis pegadaian yang selalu menjadikan pimpinan pasar dan memberikan layanan terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah. Yang kedua ada misi. Misi Pegadaian Syariah yang pertama menyediakan pembiayaan yang cepat, mudah, aman, dan mendukung pertumbuhan usaha golongan menengah ke bawah. Yang kedua, memastikan pelayanan dan infrastruktur yang nyaman di seluruh pegadaian, menjadikan pemain regional dan pilihan utama masyarakat. Yang ketiga, membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan mengoptimalkan sumber daya perusahaan. Adapun struktur organisasinya di Pegadaian Syariah cabang Pasar Kliwon, yang pertama itu penaksir. Penaksir sendiri itu dari Bapak Hadi Dwi Nugroho, yaitu penaksir barang jaminan untuk menentukan nilai dan uang pinjaman yang wajar. Yang kedua, kasir. Kasir sendiri itu dinaungi oleh Ibu Hadi Nuryani, SPD, yaitu untuk menerima, menyimpan, membayar, serta memastikan kelancaran operasional kantor. Yang ketiga adanya staf atau satpam, yaitu satpam. Satpam sendiri dari Bapak Ristianto, itu memelihara kebersihan, keamanan, dan kelancaran operasional kantor. Adapun produk-produk dalam Pegadaian Syariah yang pertama itu adanya gadai, sertifikat, rahan, tasjid di tanah, yaitu pembiayaan berbasis syariah untuk masyarakat berpenghasilan tetap, pengusaha mikro, dan petani yang menjaminkan sertifikat tanahnya.
Nah, itu persyaratannya. Yang pertama itu harus memiliki usaha yang telah berjalan minimal selama 1 tahun. Yang kedua itu harus menyertakan fotokopi KK atau KTP. Yang ketiga, dokumen surat keterangan usaha, sertifikat tanah, dan MPWP. Yang kedua itu tabungan emas. Nah, layanan pembelian dan penjualan emas dengan harga terjangkau memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi. Nah, ketentuannya itu yang pertama mendaftar dengan identitas diri. Nah, itu bisa KTP, SIM, password yang masih berlaku. Yang kedua itu memiliki dalam kelipatan 0,01 gram. Saldo emas dapat diuangkan jika minimal 1 gram. Hasil wawancara dari nasabah. Itu nasabah Pegadaian Syariah Pasar Kliwon. Yang pertama yaitu Ibu Ari melakukan gadai emas. Alasannya karena letak Pegadaian dekat dengan rumah dan cicilan mudah dan terjangkau. Ibu Ari adalah salah satu nasabah Pegadaian Syariah yang dimana ia sangat baik, ramah, dan mudah diajak ngobrol. Sebagai nasabah terbuka dan syariah, Ibu harus selalu tepat waktu dalam melakukan proses pembiayaan. Yang kedua ada Ibu Sunami. Bu Sunarmi salah satu nasabah Pegadaian Syariah yang dimana ia mengatakan baik, ramah, dan mudah diajak ngobrol. Sebagai nasabah bagi Indonesia, tempat waktu dalam melakukan proses pembiayaan. Adapun tambahan yang telah dipraktekkan secara langsung yaitu dengan mengendalikan emas yang dimana telah dijelaskan prosesnya pada bahwa harus melewati beberapa proses. Setelah proses dilakukan, kita menunggu hasil tafsirannya. Setelah menunggu, maka hasilnya akan keluar. Nah, Bapak Faudi Dwi Nugroho selaku petugas tafsir menjelaskan, jadi ini sudah ditafsir ya Mbak, dan hasil emas 6 karat beratnya 0,74 gram, yang dimana nilai tafsir sebenarnya 235.875. Nah, dari itu Mbaknya mau gadai berapa? Mungkin bisa 100 ya. Nah, dari itu ujrah yang harus dibayar sebesar 600 rupiah. Itu dalam munah per 10 hari. Jadi semisal ya Mbak mengembalikannya lebih dari 10 hari, maka tinggal dikalikan besar ujrohnya. Nah, dari tafsiran tersebut waktunya hanya 4 bulan untuk mengembalikan uang gadainya, maka bisa diperpanjang semisal belum bisa melunasinya. Nah, perpanjangan tersebut harus melalui pembayaran administrasi. Tapi ini juga bisa dicicil, tidak harus langsung lunas. Nah, semisal Mbaknya mau mengambil melunasinya, nanti hubungi dulu nomor yang tertera di nomor pendaftaran 1 hari sebelum pengembalian karena barangnya disimpan di brankas, bukan di sini. Jadi harus melalui pesan terlebih dahulu.